Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarokah. Baik, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah di 17 Sya'ban, masuk 18 Sya'ban. Itu artinya bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya, menutup pintu-pintu nerakanya, membelenggu para setan yang durjana. Di bulan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu ampunannya, pintu maghfirahnya. Dan di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim dan muslimah yang cerdas, kita harus pandai-pandai memanfaatkan momentum kesempatan yang berharga tersebut untuk berpacu, berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah SWT, mengumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal bagi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, umur kita di dunia ini gak lama. Kita di dunia hanya sementara. Ya, suatu saat kita pasti akan meninggalkan kampung dunia yang fana ini, menuju kampung yang abadi, yang kekal, yaitu kampung akhirat. Maka hendaknya bagi kita untuk memanfaatkan momentum bulan Ramadan sebagai kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengabarkan bahwa orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang sudah dikasih kesempatan oleh Allah ketemu dengan bulan Ramadan, tapi nggak diampuni dosa-dosanya. Rahimah rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Sungguh merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena berarti dia menyia-nyiakan kesempatan. Bulan Ramadan itu bulan ampunan. Kok dia tidak mendapatkan ampunan? Maka ini suatu kerugian. Ya, kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, bulan apa lagi kita akan mendapatkannya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita seringkali punya rencana, punya program, nanti di bulan Ramadan saya akan begini, saya akan begini. Tapi fakta di lapangan membuktikan seringkali program tersebut hanya khayalan, hanya program. Ya, kita pengennya khatam Al-Quran 5 kali, gak taunya sekali aja berat sekali. Kita pengennya ya terawih terus tiap malam, gak ada bolongnya, gak taunya cuma semangatnya di pekan awal saja. Ya, kenapa kita seperti itu? Oleh karenanya pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala saya ingin menyampaikan secara singkat tentang kiat-kiat cerdas bagaimana kita memaksimalkan ya amal ibadah di bulan Ramadan supaya kita menjadi orang-orang yang sukses, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, bukan menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kiat yang pertama agar kita
cerdas mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui bahwa kita adalah makhluk yang banyak dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa inilah yang seringkali menjadikan kita malas beribadah, yang menjadikan kaki kita berat untuk beribadah. Dosa-dosa inilah yang menjadikan kita gugur di tengah jalan. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW saja yang sedikit dosanya, beliau pernah mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sungguh saya bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Itu Nabi Muhammad yang sudah diampuni dosa-dosanya, ya, tapi beliau tetap bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Nah, kita ini nggak ada jaminan, dosanya banyak, ya, siang malam kita berdosa kepada Allah SWT, tapi kita sendiri malas untuk bertobat, istighfar. Kita sering menghayal bahwa kita adalah calon-calon penduduk surga, ya. Oleh karenanya, sekali lagi mari kita banyak bertobat kepada Allah SWT, banyak istighfar, karena dosa-dosa itu adalah beban yang memberatkan langkah kita dalam beribadah. Ya, dosa itulah penghalang kita, beban kita dalam beribadah kepada Allah. Kalau Ramadan itu diibaratkan sebuah perlombaan dan kita harus lomba lari, fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita lari dengan beban sangat berat, ya, kita akan kalah, kita akan keberatan. Tapi kalau kita lari dengan ringan, tanpa beban, maka kita akan menjadi orang yang sukses, ya. Kita akan menjadi orang yang sukses dan menjadi pemenang di perlombaan tersebut. Yang kedua, di antara kiat agar kita, ya, cerdas mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, banyak doa. Kita harus banyak berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang memudahkan kita untuk beribadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak boleh sombong terhadap diri kita, terlalu pede dengan diri kita. Ya, kita adalah makhluk yang lemah. Makanya dalam sholat kita selalu membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kenapa kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang lemah, ya. Makanya ayolah ikhwah, sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan, kemudahan supaya kita dimudahkan untuk beribadah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini doa penting yang mestinya kita ulang-ulang, ya, adalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir kepadamu, agar aku mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan agar aku beribadah yang baik kepadamu. Jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang memudahkan kita bisa ke masjid, ya, bisa taklim seperti ini hanyalah Allah.
Yang memudahkan kita untuk bisa sholat adalah Allah SWT. Yang bisa memudahkan kita untuk baca Quran adalah Allah SWT. Ya, maka kita harus banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara kiat agar kita cerdas mengoptimalkan ya ibadah di bulan Ramadan adalah melakukan latihan pemanasan sebelum Ramadan. Jadi kita harus membiasakan sejak sekarang ada latihan, ada pemanasan terlebih dahulu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu seperti tadi yang sudah kita sampaikan, ibaratnya perlombaan. Di mana-mana kalau ada perlombaan atau pertandingan, atletnya ya pasti melakukan latihan dulu, pemanasan. Kita ikut pertandingan tapi nggak pakai latihan, nggak pakai pemanasan, gimana Pak? Ya alamat kalah, alamat kram, ya. Nah begitu juga bulan Ramadan ini bulan perlombaan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maka hendaknya bagi kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh, berburu pahala, ya. Dan untuk menjadi pemenang di perlombaan bulan Ramadan tersebut, maka kita harus latihan pemanasan sejak sekarang. Itulah kenapa Rasulullah SAW paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nabi itu paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, salah satu alasannya adalah untuk latihan, pemanasan, supaya nanti terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan puasa. Karena kalau kita sudah terbiasa, nanti masuk bulan Ramadan itu enteng, ringan. Ya, sudah memasuki awal bulan Ramadan kita masih semangat. Karena udah terbiasa. Tapi kalau nggak biasa puasa, ya, hari pertama bulan Ramadan, nah akhirnya lemes Pak. Kerjanya cuman tidur. Ataupun kalau nggak tidur, ya lemes banget kayak orang sekarat, ya. Nah ini karena nggak biasa, walaupun mungkin badannya kekar, walaupun dia biasanya kalau olahraga bisa lari sampai berkilo-kilometer, ya dia rajin nge-gym misalkan, ya. Tapi kalau nggak biasa puasa berat. Tapi walaupun kerempeng badannya, ya kurus, ya kecil, atau mungkin sudah tua, tapi kalau sudah biasa latihan puasa, insya Allah mudah. Jadi masalah pembiasaan ini penting, ya kita latih. Makanya dulu para ulama rahimahumullah ta'ala, kalau udah masuk bulan Sya'ban itu masya Allah udah kayak Ramadan aja. Banyak di antara mereka yang sudah membaca Quran. Makanya bulan Sya'ban oleh para ulama dijuluki dengan Syahrul Qur'an, bulannya para pembaca Al-Quran. Karena dulu para ulama kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka sudah fokus membaca Al-Quran. Ya, bahkan ada di antara ulama itu kalau bulan Sya'ban sudah nutup tokonya, nggak jualan lagi. Ya, masya Allah. Ya, kita bukannya nutup ya, justru laris-larisnya itu kalau Ramadan. Nah, intinya di bulan Sya'ban ini perlu kita apa? Melakukan latihan, pemanasan, baik itu latihan puasa, baca Quran, ya, sedekah dan lain sebagainya, supaya nanti tidak berat, supaya kita enteng. Yang keempat, di antara kiat cerdas agar kita mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan adalah, ya, hendaknya bagi kita membekali diri dengan ilmu. Membekali diri kita dengan ilmu. Mulai sekarang itu sudah belajar tuh,
bagaimana puasanya Rasulullah SAW, hukum-hukum terkait tentang puasa, apa saja yang membatalkan, apa saja yang dianjurkan, apa saja yang dibolehkan, ya, terkait tentang keutamaan membaca Al-Quran, sedekah, tarawih, iktikaf, itu sudah mulai dipelajari. Apa saja keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, supaya apa? Satu, supaya kita semangat beribadah. Karena kita kalau tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan beramal soleh di bulan Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan baca Quran, keutamaan sedekah, kita jadi semangat. Ya, kita jadi semangat. Tapi kalau kita nggak tahu keutamaan amal, kita akan malas, tidak memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kenapa kita perlu membekali diri kita dengan ilmu? Supaya ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, supaya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena ibadah itu bukan dengan ikut-ikutan, dengan perasaan, dengan apa kata banyak orang, enggak. Ibadah itu harus berdasarkan dalil, berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Berikutnya, yang kelima di antara tips ya kiat cerdas mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, hendaknya bagi kita untuk ya selalu ingat kematian. Selalu ingat kematian, ingat akhirat. Bayangkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan semangat dalam beribadah. Kita akan semangat berlomba-lomba berburu pahala di bulan Ramadan. Kenapa? Karena belum tentu kita mendapati bulan Ramadan tahun depan lagi. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita tahun lalu bersama kita, tarawih bersama kita, buka bersama kita, bahkan Idul Fitri bareng sama kita, namun kini sudah tiada. Maka ini pelajaran bagi kita semuanya, agar kita mengoptimalkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi berkata, ah gampang, ntar masih ada Ramadan tahun depan. Ya, Ramadan tahun lalu kita juga demikian. Ntar, ya, Ramadan tahun depan aja semangatnya. Sekarang mah nyantai-nyantai aja. Belanda masih jauh. Ya, umur kita masih panjang. Siapa yang menjamin umur kita akan panjang? Ya, tidak ada jaminan. Kita semuanya nggak ada yang tahu kapan Allah SWT akan mencabut nyawa kita. Ya, walaupun kita sekarang masih muda, walaupun kita sekarang sehat walafiat, kekar badannya, nggak ada jaminan. Di kuburan nggak ada tulisan khusus yang sudah tua. Di kuburan nggak ada tulisan ya khusus yang sakit-sakitan aja, nggak ada. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan apa? Terakhir, bulan perpisahan, ya, sehingga kita semangat beribadah. Nabi bersabda tentang sholat, sholli sholatan muwaddi. Sholatlah seperti kamu orang yang berpamitan. Sholatlah seperti orang yang mau pamitan, seakan-akan kita nggak bisa apa? Sholat lagi, nggak bisa ruku dan sujud lagi. Karena kalau itu yang akan terbayang di dalam benak kita, maka kita akan memaksimalkan ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan khusyuk, kita akan tumaknina, kita akan merasakan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara ya kiat agar kita cerdas mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan adalah memilih amalan-amalan prioritas.
memilih amalan-amalan prioritas. Amal ibadah itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Ya, amal ibadah itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Karena ibadah itu apa definisinya? Setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji seperti ini ibadah. Kita bantu orang, itu ibadah. Ya, kita mencari nafkah untuk istri dan anak, itu juga ibadah. Ibu-ibu melaksanakan tugasnya dalam rumah tangga, ya, mencuci, menyapu, memasak, merawat anak, itu juga ibadah. Karena ibadah itu setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, di bulan Ramadan kita nggak mungkin bisa melakukan semuanya, ya kan? Karena ibadah itu kan luas, nggak mungkin kita bisa melakukannya. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang memilih amalan-amalan yang paling prioritas, yang paling inti, yang paling besar pahalanya. Ibaratnya kalau kita sebagai pengusaha, misalkan pebisnis, kan nggak mungkin kita buka semua bisnis. Karena apa? Terbatas tenaga kita, waktu kita, ya, duit kita. Nggak mungkin semuanya mau diambil semuanya, nggak mungkin. Maka pebisnis yang cerdas, dia apa? Milih bisnis-bisnis yang menjanjikan, yang untungnya besar, persentase kerugian ya lebih kecil, ya, bisnisnya lebih aman, ya, dan lain sebagainya. Maka begitu juga dalam bulan Ramadan, utamakan, pilihlah ya amalan-amalan yang inti, yang prioritas, ya. Tapi kalau bisa semuanya, alhamdulillah gitu ya. Tapi kan berat kalau semuanya itu. Nah, yang paling inti itu apa? Yang paling inti di bulan Ramadan ada 5 ibadah. 1, puasa. Pertama adalah puasa. Makanya orang bilang bulan Ramadan itu bulan puasa. Padahal sebenarnya bukan puasa aja Ramadan itu. Banyak amal-amal ibadah yang lainnya juga. Tapi karena intinya adalah puasa, makanya orang mengatakan bulan puasa. Dan ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nggak boleh kita nggak puasa jika tidak ada uzur. Ya, sangat disayangkan ada sebagian kaum muslimin nggak puasa padahal tidak ada uzur. Ya, kadang warungnya tutup tapi buka. Ya, tutup tapi bawahnya kelihatan banyak kakinya. Nah, ya. Nah, ini sayang, ini dosa besar. Kalau tanpa uzur, maka ini termasuk dosa besar. Yang kedua, di antara amal inti di bulan Ramadan, baca Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya dulu para ulama semangat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Disebutkan Imam Asy-Syafi'i hatam Al-Quran bulan Ramadan 60 kali. Hatamnya 60 kali, Pak. 60 kali berarti sehari 2 kali. 2 kali hatam. Itu Imam Syafi'i. Ada juga seorang ulama namanya Qatadah, seorang tabi'in. Disebutkan dalam biografinya, beliau itu kalau di bulan-bulan selain Ramadan hatam Al-Quran seminggu sekali. Setiap pekan hatam Al-Quran. Kalau bulan Ramadan per 3 hari hatam sekali. Kalau masuk 10 hari bulan Ramadan, 10 akhir, setiap hari hatam sekali. Ya, Masya Allah.
Itu semangatnya para ulama rahimahullah ta'ala. Kita berapa kali? Aduh, malu kita kalau membaca kisah-kisah para ulama seperti itu ya. Ya, kita ini kadang sekali sebulan saja, Pak, berat banget. Ya, oleh karenanya ya, kalaupun nggak bisa ya seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya paling tidak ya targetkan di bulan Ramadan ya 2 kali, 3 kali ya. Baik. Berikutnya, yang ketiga di antara amal inti di bulan Ramadan, sholat tarawih. Sholat tarawih. Lebih-lebih kalau kita sholat tarawihnya berjamaah bersama imam sampai selesai. Nabi bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dihitung baginya pahala sholat semalam suntuk, ya semalam full. Ya. Kemudian yang keempat di amalan inti di bulan Ramadan adalah apalagi sedekah. Ya sedekah. Karena Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan beliau meningkatkan sedekahnya. Beliau itu orang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Yang kelima di antara amalan inti di bulan Ramadan adalah doa. Ya doa. Makanya doa orang yang berpuasa itu apa? Mustajab. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah sudah awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Da'watu al-walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anak. Wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Ya, ini 5 amalan inti prioritas di bulan Ramadan. Ya, kalau kita bisa menambahi dengan amalan yang lain, alhamdulillah. Tapi paling tidak 5 ini harus menjadi apa? Prioritas utama kita. Ya, karena ini yang paling ditekankan di bulan Ramadan. Yang terakhir, di antara kiat cerdas memaksimalkan amal ibadah di bulan Ramadan adalah menjauhi segala hal yang bisa merusak puasa kita. Ya, kita harus menjauhi segala hal yang bisa merusak atau menodai pahala puasa kita. Walaupun gak sampai membatalkan ya, tapi segala hal yang bisa merusak kesempurnaan puasa kita hindari. Karena puasa itu bukan cuma sekedar gak makan, gak minum saja. Puasa itu hakikatnya adalah melatih kita semuanya untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga mata kita dari melihat yang haram, menjaga telinga kita dari mendengarkan yang haram, menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor dan ucapan yang dusta, maka Allah enggak butuh tatkala dia tidak makan dan tidak minum. Karena intinya puasa bukan cuma sekedar lapar dan haus saja, tidak. Tapi bagaimana kita setelah puasa itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Makanya mari kita perhatikan ayat tentang puasa. Ya, ketika Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa." Itu tujuannya. Yaitu kita meninggalkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa itu berarti? 7. Tayyib. Itu yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat bagi kita semuanya sebagai bekal bagi kita menyongsong bulan suci Ramadan. Semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan Ramadan,
dan semoga Allah memberikan kekuatan, kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan, dan semoga kita semuanya diterima amal ibadahnya dan dimasukkan ke surganya bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.